Bapak minta untuk salah satu orang untuk membacakan doa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan satu orang untuk memimpin doanya. Siapa? Terima kasih Wandi ya untuk memimpin doanya. Kemudian sebelum kita mulai, Bapak tanya dulu, ada yang tidak hadir untuk pertemuan kita pada pagi hari ini? Ada ya? Hadir semua? Siapa? Satu orang ya? Apa keterangannya? Enggak turun ya? Sakit ya? Sehat aja ya? Ya, Bapak ya. Nanti kalau ada yang nggak turun itu tolong menghubungi wali kelas ataupun langsung ke guru mata pelajarannya ya. Jadi untuk nanti kasihan ya di jalan materi pelajaran. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak sampaikan materi kita adalah letak wilayah Indonesia ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah kita materinya letak wilayah Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu membedakan letak geografis, geologis dan astronomis ya. Kemudian peserta didik dapat menguraikan letak geologis, geografis dan astronomis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membedakan kondisi bentuk muka bumi Indonesia dengan tepat ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengkondisi iklim Indonesia dengan tepat ya. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi letak wilayah Indonesia, Bapak ingin tanya dulu ke kalian ya. Di ruangan ini di kelas 7A ada nggak kira-kira orang tuanya yang punya warung? Ada nggak? Ada ya? Punya warung yang letaknya di perempatan ataupun di pinggir jalan raya ya? Ada ya? Coba kalian bandingkan ya dengan warung yang diletak di dalam pemukiman. Apa yang kalian bisa lihat kondisinya? Seperti apa? Letak warung yang posisinya di perempatan jalan ataupun di pinggir jalan raya dengan yang di dalam gang ataupun di dalam pemukiman. Apa yang kalian bisa lihat di situ? Pasti yang lebih ramai pengunjungnya adalah di mana? Dalam pemukiman atau dalam gang atau di pinggir jalan raya atau di perempatan? Di perempatan ya. Kemudian kalau misalnya pengunjungnya banyak, pembelinya banyak, apa kira-kira pengaruhnya dengan yang si pemilik warung? Untung, Pak. Untung ya? Untung ya, banyak pendapatan. Apa lagi? Malik, mana Malik? Malik nggak turun ya? Ya. Apa menurut kamu kalau warungnya ramai pengunjung? Untung ya. Apalagi pendapat yang lain? Iya. Memiliki pendapatan ya banyak ya. Pengaruhnya apa kira-kira kalau pendapatannya banyak pengunjung, pembeli, banyak untung, kira-kira pengaruhnya dengan kehidupan orang yang pemilik warung gimana? Sejahtera ya. Nah, begitu juga ini Bapak sengaja analogikan ya. Nah, begitu juga kalau kita memahami letak wilayah di Indonesia ya. Letak wilayah Indonesia itu sangat strategis ya. Jadi hampir sama dengan analogi letak posisi warung yang Bapak sebutkan tadi ya. Sehingga ada pengaruh ya. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak tampilkan peta ya, peta Indonesia ini. Silakan kalian mengerjakan tugas, kalian berdiskusi yang berkaitan dengan materi letak wilayah Indonesia.
Samudra Pasifik Indonesia berada pada jalur lalu lintas perdagangan internasional. Karena lokasi Indonesia berada di daerah lebih dari 3,5 derajat bintang utara maupun bintang selatan, maka Indonesia beriklim tropis. Indonesia berbagi atas 3 daerah waktu, yaitu WIB selisih waktu 7 jam dari GMT meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalbar, Kalteng. Kita selisih waktu 8 jam dari GMT meliputi Kaltim, Bali, NTB, NTT, Sulawesi. WIB selisih waktu 9 jam dari GMT meliputi Maluku, Irian. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua dan ruang samudra, yaitu bagian Australia Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh dari letak geografis, maka Indonesia dipengaruhi 2 macam angin musim. Angin muson barat berhembus dari benua Asia menuju benua Australia yang membawa banyak uap air. Ya. Nah, proses belajar kita, diskusi sudah kita laksanakan, kemudian kita simpulkan masing-masing kelompok sudah ya. Kemudian Bapak ingin tanyakan apakah dalam proses pembelajaran kita apakah ada yang di antara materi yang Bapak sampaikan ada yang kurang dimengerti atau yang perlu dipahami? Udah paham semua ya? Udah paham ya. Nah, untuk kesimpulan bahwa untuk materi letak wilayah Indonesia itu yang pertama Bapak simpulkan adalah dipandang dari letak geografis ya, yang mana letak geografis itu adalah letak suatu negara atau suatu daerah pada kenyataannya di permukaan bumi ya. Nah, kemudian letak wilayah Indonesia itu berada di antara 2 samudra dan 2 benua ya, yang mana letak itu sangat menguntungkan ya, baik itu bidang ekonomi maupun bidang sosial budaya ya. Contohnya bidang ekonomi yaitu apa? Banyaknya lalu lintas perdagangan ya, kemudian memberikan keuntungan bagi negara Indonesia ya. Cuma ya, kemudian untuk ini kan musim pandemi ya, musim penyakit ya. Jadi tolong Bapak sampaikan ini untuk berhati-hati ya, jaga kesehatan, pakai masker ya, jangan lengah ya, pakai masker, kemudian jaga jarak. Hari ini Bapak rasa cukup, kemudian Bapak minta 1 orang siswa untuk memimpin doa kembali untuk doa penutup ya, kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doanya? 1 orang. Ya, boleh. Ya, untuk pertemuan kita pada siang hari ini Bapak akhiri. Terima kasih untuk semua peserta didik yang bisa hadir hari ini di proses pelajaran. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.